sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ada cocok ini kamu. Biasanya itu lah di Samsung nih. Mungkin hokinya kan. Ada madu. Itu udah produksi kan? Udah. Ini di Serambi Botan. Kita sudah ada ada chain ya. Ada berapa 8? Di Bogor 2, di Jakarta, Gajah City, Kota Kasablanka, di Palembang, di Surabaya. Madu bunga kelengkeng, macam-macam. Madu Madu dari sini juga ya madu ya? Iya, ini produk binaan kita. Ini saya tes tahu di kulkas. Boleh. Panasnya maksudnya. Itu kangen. Kita orang baru Bang. Pokoknya sejahtera aja. Pokoknya Bapak udah tahu lah ada Monas pasti Jakarta. Monas singkatannya Monumen Nasional itu aja. Mana juga? Oh, saya juga dapat. Iya. Aduh, tapi nggak ada sedikit, Pak. Bapak masih bisa menjelaskan ini. Ini buku apa namanya simbol tanaman. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Ya, apa dari itu? Ini dipromosikan nanti mulai mau diproduksi. Bentar aja ya, Pak. Ini yang produk. Ini yang di yang ada kayak jiput candy. Permen dari yang kasar minyak kayu putih. Oh, permen Kasar kayu putih. Kemasan. Bikin dari Asli kayu putih. ekstrak ya. Dia bukan bikin flavor itu bukan. Bukan. Oh, ini ya. Istri Jadi saya. udah kenal nih, kita foto duluan, Pak. Bisa dikenalkan mantan pacar. Ini istri yang paling cantik. Bukan pacaran dia dulu. Kenal langsung aman. Main di belakang. Kita rahasia. Hebat cantik. Mau foto sama-sama di situ. Mau foto di depannya? Oke. Cukup. Pas kereta traktor, istrinya Orang bangga ya. Bisa sedang daftar bekas sekarang. Ini contoh-contohnya. Yang tadi yang itu ya. Ini varietas untuk kita. Ada apa namanya? Ini jagung. Pak, ini apa Pak ya? Ini kentang. Kentang. Itu Kentang. baby potato. Baby potato. Ya. Nah, kita juga yang untuk kentang ini segera meluncurkan yang French fries. French fries pertama. Seger banget. Ini sih contoh apa? Banyak konsepnya. Kepedesannya 3-4 kali lipat dibandingkan. Paham nggak sama dia tadi? Ini kedelai. Ini apa untuk rawa. Barito Kuala, Kapumpa ini nama sungai. Kita kembangkan di sana dari pakai nama daerah. Agak stylish dikit. Gelap ya. Nggak ada itu. Itu mungkin miripnya naik. Iya. Mirip itu FT. Cabai-cabai. Mie jagung. Karena kita impor luar biasa. Terigu itu sudah 20 triliun yang per tahun. Itu mesti tindak itu. Ya. Tapi kalau dipenjarakan kita sue mereka, diputusin tahu nggak berapa Pak? Pabriknya Pak, pabrik yang memproduksi barang ini, penjaranya 2 bulan maksimal, sama denda 250.000 dari Mas-Ibu aja. Ini kaju putih Pak. Kaju namanya. Ini apa? Indigo vera itu nama tanaman untuk asam urat. Itu sama kayak produksi Carbe Pharma ya. Tapi sering kesini. R&D-nya. Semua kekayaan alam. Untuk R&D dari kita. Kebunnya itu. Ini pemutih kulit. Kirim pemutih kulit. Kenapa Bu? Bukan buat kurus ya?
Bukan ini kalau ke Oh, ikat pinggang pohon pengukur berat. ya, pengukur berat. Ikat pinggang pohon. Keren ya. Dek model. Press. Dari kayu apa, Pak? Saya nggak. Dari bambu. Oh, bambu. Bambu macam-macam. Keren kan bambu? Bambu gitu tuh bagus-bagus loh. Tapi kalau di Belitung kenapa suka banyak serbuk ya? Beda sama yang di Bogor. Terus hancur. Jenisnya. Saya juga nggak tahu tanaman bambu Jenisnya. itu buat apa. Kalau lembab sih sama ya lembab aja. Naik ke mobil. Naik mobil lagi. Sama-sama deh. Sama aja katanya. Silakan, Pak. Jadi, be careful. Price is what you pay, but value is what you get. Salah satu contoh yang dipakai sama Mbak Nana. Kiko next. Di pasar warung jambu, harga buah-buahan segitu. Masih mau beli yang segitu? Isinya sama, mahal. Berapa harganya? Habis ini, malam mingguan, jalan-jalan ke warung jambu, ke BTM, langsung borong ke 5C-nya ya. Mukanya CPU banget ya. Mbak ini dari? Rizka dari Isi Masyarakat FEMA. Oke, Kiko, tolong tanya. Wow, Kiko marah. Apapun semua provider bisa. Semuanya bisa ya? Semuanya bisa. Oke. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan buat si Aini Niaga. Atau Alfamart dan Indomaret hanya dengan ponsel tanpa kartu ATM. Wow. Keren banget. Keren ya. banget loh, anak kekinian banget. Oke. Paling penting, benar kan? Oke. Khusus hari ini ya, di acara hari ini setiap daftar rekening ponsel akan mendapatkan saldo ya, langsung di rekening ponselnya sebesar Rp10.000 dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan uang tunai di rekening ponselnya untuk 5 orang dengan total hadiah Rp1,5 juta. Itu dia. Tapi ini kalau dari si AMB Niaga ya, ini mau langsung kasih hadiah langsung nih. Langsung. Jadi Saya pengen semuanya minta berdiri. berdiri Semuanya dari berdiri. Itu seremonial kita ketemu, kita suka ngobrol sih. Nah, biasanya juga saya suka BBM dengan staff atau dengan komisioner yang lain. BBM siapa? BBM-an. Ayo teman. BBM nanya kasus, koordinasi atau apa Pak biasanya? Biasa kan kita juga ingin belajar banyak supaya DKI itu pencegahan ya. Oh, oke. Jadi KPK tuh menjadikan DKI jadi model untuk pencegahan. Misalnya kasus yang KIR kemarin segala macam, itu KPK kerja dulu, udah bisa pasti, udah tangkap, baru telepon kita supaya datang gitu. Oh, oke. Jadi biasanya kerja dulu baru dikasih tahu bosnya gitu ya Pak? Jadi memang sengaja menjaga jarak ketua KPK? Jadi begini, lembaga yang paling sempurna kode etik dan kode perilakunya konduktnya itu KPK. Dalam kode etik kita itu segala perilaku kita itu diatur, termasuk
tidak mudah kita berhubungan dengan orang-orang lain. Ada batasan? Ada batasan. Siapa yang dihindari biasanya? Jadi begini, ada aturan-aturan yang membuat para komisioner KPK itu dibatasi ruang geraknya ya, agar supaya tidak mudah berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang. Oke, konkretnya Bang Abraham tidak boleh ketemu siapa, apa dilarang berbuat apa? Biar jelas kita di depan ini. Biasanya kita dibuatkan aturan untuk tidak terlalu mudah berhubungan dengan para penyelenggara negara. Oke, jadi memang tidak boleh sering-sering ketemu gubernur dan sebagainya. Koordinasi boleh, tapi kalau makan bareng pinggir jalan nggak boleh. Dalam Karena saya tahu hobi makan di pinggir jalan sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Pak Ahok ngajak saya makan dalam konteks tidak ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan yang berkaitan dengan pekerjaannya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kalau saya ajak makan? Kalau Mbak Nadia boleh. Alhamdulillah. Nah kalau saya juga ngomong pekerjaan, cuma biasanya karena sama-sama orang Makassar, biasanya kita makannya sambil makan palu. Wah ada orang Makassar di sini ya. Agak-agak hebat. Oke. Baru kemarin kita mengatakan, Pak Ahok saya mau nanya. Kemarin kan Pak Abraham baru nangkep orang nih. Gubernur ditangkap, Gubernur Riau. Baru nangkep orang kemarin Pak Abraham. Itu sebelum ini ditangkap ada nggak? Belum nangkep lagi ya? Belum ya? Oke. Yang jelas kemarin satu lagi kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK. Pak Ahok melihat rekan sesama pejabat tertangkap kaget atau sudah biasa? Saya kira biasa-biasa aja. Masa biasa? Saya kira kalau yang lain kalau diperiksa-periksa juga mungkin banyak ketangkap juga tuh. Kenapa? Kita kan ada undang-undang sudah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Itu ada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment. Jadi sebenarnya seorang pejabat publik kalau dilihat hartanya, gaya hidupnya dan pajak yang dia bayar itu nggak sesuai, itu harusnya disita buat negara. Dan dia dinyatakan korupsi sebetulnya. Nah kita lihat pejabat-pejabat kita, gaya hidupnya gimana, anak istrinya gimana. Kalau kita sesuai dengan penghasilannya, harusnya kan kita bisa menduga ada sesuatu yang bermasalah seperti di Republik ini. Jadi dari pengamatan Anda sesungguhnya bahkan harusnya lebih banyak lagi yang sudah ditangkap Kita Pak kalau Abraham. ada pejabat pakai jam tangan Richard Mille ganti-ganti 1 juta. Misalnya 1,8 miliar kan jadi masalah kalau kita pikir kan. Dari mana beli mobil Range Rover 4,8 miliar Lamborghini, ya kan? Keluar negeri, istrinya koleksi yang kanan Patek Philippe yang berlian, semua itu aneh gitu kan? Apa Bang? Saya baru dikasih lihat istri saya. Oh. Jadi ini istri Minta dibeliin? Enggak, istri saya cerita gitu kan. Kalau kamu ke rumah dia, ngeri katanya. Ngeri kenapa sih kita? Dia sama harus beli mesin-mesin untuk puterin jamnya. Kalau jam-jam ini kalau nggak dipakai kan mati. Jadi sampai ada mesin untuk muter koleksi jamnya sampai puluhan sampai ratusan gimana supaya tetap hidup? Ya harus beli itu mesin-mesin untuk supaya jamnya tetap. Ini siapa nih langsung lapor aja? Pengusaha. Oh pengusaha. Ini pengusaha. Oh kalau pejabat Yang paling gawat pejabat pengen gaya pengusaha kan. Itu yang jadi Anda tidak kaget gitu. Makanya saya bilang sama istri saya kan, saya bilang iya, itulah bedanya kita pejabat sama pengusaha. Kalau pengusaha nggak bayar pajak kan nggak ada masalah, kalau kita bisa bermasalah, ya kan? Ya nasib lah kita jadi pejabat ya harus bersyukurin dengan gaji yang ada. Itu kayak Pak Abraham, gaji jadi pejabat sebetulnya walaupun tidak terlalu besar, tunjangannya fasilitas negara, lumayan lah ya. Operasional lumayan. Saya aja kerja setahun dapat tuh deposito 1 miliar, 2 tahun bisa 2 miliar lumayan. Uang halal semua tuh ya, dari gaji keringat, dari hasil marah-marah 2 tahun tuh dapat. Makanya saya harap para mahasiswa tuh mau jadi pejabat, udah marahin orang dapat duit lagi. Kasus yang kemarin pejabat tertangkap, itu modusnya berbedakah atau modusnya kurang lebih sama? Untuk jadi pengetahuan bagi semua yang ada, termasuk mewanti-wanti yang duduk sebelah Anda. Jadi hampir sama ya mengenai perizinan alih fungsi hutan.
Jadi kemarin Gubernur Riau itu ditangkap sehubungan dengan menerima suap dari seorang pengusaha yang mempunyai kebun kelapa sawit 140 hektar. Tapi ternyata kebun itu berada di wilayah yang kita sebut hutan tanaman industri, artinya nggak boleh. Tidak boleh kita. Ya, oleh karena itulah dia minta supaya dialihkan statusnya menjadi APR. Dengan kompensasi uang suap berapa miliar? Kurang lebih 2 M. 2 miliar. Ya. Itu jumlah yang biasa, standarnya suap itu rata-rata 2 M itu, atau biasanya yang paling besar selama ini tangan Kalau KPK? saya lihat kemarin itu termasuk kecil ya. Kecil itu ya 2 M ya? Padahal udah deposito marah-marah 2 tahun tuh. Kecil ya? Kecil ya, karena biasanya Rata-rata berapa sih Bang kita kalau ngomong? dan Uang pengetahuan. jadi begini, ini menarik tadi yang disampaikan Pak Ahok, bahwa kenapa pejabat itu terjebak dengan perilaku korupsi? Karena sekali lagi bahwa pejabat ini rata-rata terjebak dengan kehidupan yang ingin hidup mewah, berlebih-lebihan. Akhirnya kehidupan yang mewah yang mendorong mereka ini, kalau dibarengi dengan pendapatan gaji yang dimiliki, itu kan nggak bisa mewah. Tapi tidak juga berarti kekurangan, kan gitu. Oleh karena dia ingin hidup mewah, maka dia melakukan korupsi. Jadi orang-orang ini menurut saya tamat serakah. Ya, karena gaji mereka sebenarnya sudah mencukupi. Karena keserakahan lah, ketamakan lah yang membuat mereka melakukan. Bayangkan saja, ada pelaku korupsi yang ditangkap KPK yang gajinya itu 220 juta per bulan. Nama sebut Bang, nama sebut. Ya? Nama disebut biar jelas. Kepala SKK Migas itu gajinya 220 juta. Rubi-rubian ini yang Ya. sudah divonis. Ditambah dengan gaji beliau selaku komisaris Bank Mandiri 70 juta lebih. Artinya sekitar 300 juta dia dapat setiap bulan. Tapi toh yang bersangkutan masih korup. Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa korupsi itu bisa disebabkan oleh keserakahan, ketamakan seseorang. Dan itulah yang Anda amati terjadi sekarang. Ya hampir sebagian besar perilaku ya ketamakan. Baik. Jadi Ini ada nilai, ya, ada nilai yang tertulis. nilai yang tertulis. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk. Tapi ternyata ada juga yang dirahasiakan, disembunyikan. Apa yang tersembunyi dari Abraham Samad, apa yang tersembunyi dari Ahok. Kita lihat tayangan berikut ini. 2011. Rekam jejaknya di bidang pemberantasan korupsi sudah sejak masih dinamakan tempe goreng. Sedangkan soal camilan, ia kerap membawa kue nastar buatan sang istri. Sampai kini juga masih menyanyi. Silakan. Ketua KPK hobi makan tempe goreng dan sangat setia pada istri. Nastarnya dibawa kemanapun berada. Apa yang orang belum banyak tahu dari Basuki Cahayapurnama? Kita lihat yang berikut ini. Basuki Cahayapurnama sang komandan Polri. Sekarang satu secara bentuk yang awal-awal. Sedang kemarin kedua, jika dinilai tak kompeten dan panjang pula ini, yang kemudian memangkas anggaran yang menurutnya sekedar bicara tentang fakta unik, Pak Ahok adalah sosok yang tidak bertahan. Suatu kategori tidak bisa bertanya soal diri dan sebagainya. Apa kalian berpikir apa? Itu dari makanan umum. Makanan favoritnya adalah mie belitung, kacungan, dan masak pedas. Sedangkan uang yang selalu ada setiap hari adalah menarik aktivitas. Rajin olahraga. Pak Abraham, saya ingin bicara sesuatu yang ramai dibicarakan orang. Soal apa yang terjadi di DPR beberapa waktu yang lalu. Ketika akhirnya RUU Pilkada ditetapkan akan dilakukan oleh DPRD. Anda sejak awal begitu keras sampai mengeluarkan surat keluar dari partai yang mencalonkan Anda duduk menjadi wakil gubernur.
karena Anda betul-betul menolak keras RUU Pilkada dipilih oleh DPRD. Setelah kemarin melihat hasilnya seperti itu, apa yang terlintas di benak Anda? Ya, yang terlintas di saya ya haknya rakyat dibajak dari sekelompok politisi. Sekelompok orang yang merasa mewakili rakyat gitu ya. Ya kan kita belum selesai, masih bisa ngajukan ke MK. Nah kita juga belum selesai, kalau MK kalah pun tinggal di presiden keluarkan perpu saja saya kira, bahwa siapapun mau jadi pejabat DPRD atau pejabat eksekutif harus melakukan pembuktian terbalik harta. Ya kita bisa membuat melawan seperti itu. Keberatan terbesar Anda sesungguhnya ada pada fakta permainan uang, korupsi akan jauh lebih gila. Ya keberatan saya tetap sampai sekarang. Jadi DPRD atau jadi bupati, gubernur, wali kota tidak harus membuktikan hartanya dari mana. Nah ini kan terjadi ajang pemerasan. Misalnya contoh kalau saya di Jakarta, kalau dia rubah harus pemilihan lewat DPRD. Kalau saya seorang yang maling, saya lebih suka. Saya cari aja uang dari bos-bos properti yang mau melanggar 1 triliun deposito di bank bisa 6,3 miliar tiap bulan. Anggota DPRD hanya 106 orang. Saya gaji 100 juta satu orang, 60 orang baru 6 miliar. Tiap minggu saya bawa jalan-jalannya ke luar negeri. 10 juta orang Jakarta mau mati, mau hidup, biarin aja. Dalam tiap tahun cuma laporan ke 60 anggota DPRD saja, udah cukup kan dari 106. Nah itu kan jadi tidak sehat. Nah kenapa dulu apa kita lupa? Kita reformasi sampai mahasiswa berkorban, pasang badan, pasang nyawa. Kan itu inginnya supaya rakyat memilih pemimpin tidak melalui calo kan. Nah kenapa tiba-tiba hanya karena korupsi lalu dibalikin? Anda bilang anggota DPRD itu calo? Ya tidak semua, tapi minimal itu udah marah sama saya. Saya tantang mereka, kalau ada yang tidak, berani nggak pembuktian terbalik? Berani tidak pembahasan anggaran itu kita upload di YouTube semua? Nggak berani. Tapi ada sesuatu yang nggak beres gitu kan. Apa kecurigaan Anda nggak beres, nggak berani karena? Ya pasti urusannya uang. Saya kan pernah di DPRD. Saya tidak mengatakan semua DPRD itu brengsek. Saya di DPRD, saya di DPR RI. Tapi kenyataannya hari ini kita bisa merasakan lebih banyak yang tidak baik. Ada yang baik juga takut. Banyak kok teman-teman saya tanya, kenapa Anda voting pilih DPRD? Kan Anda mau maju. Habis gimana ya? Nanti kan bisa dipecat. Nah kita butuh orang-orang yang berani. Dipecat juga tidak apa-apa. Minimal pernah ngelawan gitu kan. Seperti Ahok yang sebelum dipecat keluar lebih dulu dari partai. Yang minimal ngelawan dong, daripada dipecat menyambut. Menarik karena sebelum korupsinya itu berpindah ya, dan mengalami penyuapan yang cukup besar dibandingkan kalau kita pemilihan langsung oleh masyarakat. Pertama, kalau di DPR itu jumlah orang sedikit, tapi setiap orang, ini Pak Ahok tahu nih, setiap orang yang akan diberikan itu jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan misalnya kalau orang mengatakan pemilihan lewat langsung oleh masyarakat juga terjadi yang namanya money politik. Tapi sebenarnya yang saya ingin katakan bahwa tidak ada hubungan korelasi antara pemilihan yang dilakukan secara langsung di masyarakat itu berdampak pada banyaknya bupati yang korupsi. Ini kan kelihatan ada yang dibalik. Jadi saya lihat argumentasinya bahwa pemilihan langsung oleh masyarakat melahirkan bupati-bupati yang korup, kan ya. gitu. Padahal itu sebaliknya menurut saya, karena tidak ada korelasi antara. Lebih banyak anggota DPRD yang korup, lebih banyak jumlah yang ditangkap. Ya, kalau kita linier melihatnya seperti itu. Kalau kita lihat statistiknya yang ada di KPK, jumlah anggota DPR yang ditangkap itu kan lebih banyak. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau pemilihan itu dikembalikan ke DPRD, maka korupsinya jauh lebih berdampak. Kan lebih gampang diawasi, cuma berapa jumlah anggota DPRD misalnya. Kalau argumennya itu KPK lebih gampang, pasang saja CCTV, diikuti, dibuntuti anggota-anggota DPRD, jangan ada yang macam-macam. Iya, bisa jadi begitu ya. Tapi saya ingin katakan bahwa teman-teman DPRD itu adalah perampok yang mahir. Ya. Jadi
profesional, bukan amatiran. Nah, jadi Bedanya seperti apa misalnya? kalau penjahat profesional, kalau dia ingin melakukan kejahatan, maka dia sudah mengantisipasi semuanya. Mulai dari alat bukti, cara melakukannya, itu tidak akan mungkin dideteksi. Misalnya kalau dia ingin membunuh, maka pertama-tama dia akan memakai sarung tangan supaya sidik jarinya nggak ada. Jadi begitulah logikanya sebenarnya. Jadi yang mahir karena dia akan sudah bisa mengantisipasi kalau tersangka maka seperti ini. Iya, jadi yang ketangkap sama KPK itu mungkin yang baru belajar aja. Kalau yang jago-jago nggak ketangkap. Makanya kan berarti KPK kalah jago dong. Berapa tadi kalau KPK kalah jago? Enggak. Jadi begini, dalam teori kejahatan, modus operandi itu selalu berkembang dengan cepat. Ya, oleh karena itu, penegak hukum juga nggak boleh ketinggalan. Kita harus mampu mengupdate terus pengetahuan kita, kemampuan kita agar supaya kita bisa mendeteksi itu. Oke, Pak Ahok, saya ingin tahu dong, Anda kan lama nih di pemerintahan, di DPRD, kemudian bupati, anggota DPR, sekarang wakil gubernur, nanti katanya mau jadi presiden, nanti intinya pengalaman politik Anda panjang. Kejahatan korupsi politik itu kan sesungguhnya kejahatan yang paling nista. Pejabat publik dikasih kepercayaan, tetapi kemudian melakukan hal yang bisa melukai hati orang yang dipercaya. Modus-modus yang Anda temui sepanjang karir Anda, apa saja sih biasanya penjahat yang profesional itu seperti Jadi apa? biasanya itu modus tuh gini, kalau daerah yang banyak sumber daya alam, itu sebetulnya tuh dia tidak nyolong APBD pun kaya. Misalnya contoh, kalau kita jadi bupati, orang minta lahan sawit gitu ya, dari asing atau biasanya asing di belakang orang-orang kita. Biasanya kita dikasih 10% di tangan. Biasanya saya jadi bupati, pernah didatangin, dia minta lahan 20.000 hektar. Terus dia janjikan nanti 2.000 hektar kasih ke saya. Tanamin, cari nama siapa. Atau izin-izin tambang itu, tangan, ya bisa 2 miliar, 3 miliar. Nah, tangan. Kalau dia dapat izin itu bisa jual 1 juta, 2 juta dolar. Nah, ini adalah teknik-teknik mendapatkan uang tanpa bisa diperiksa BPK atau KPK. Jadi motivasi mereka menjual saya. Mendatangi Anda? Iya, datang. Dia datang pun juga bawa jam-tangan Rolex untuk ya perkenalan gitu kan. Nah, saya selalu katakan sama mereka, Anda bawa pulang atau saya lapor KPK, gratifikasi Anda dipanggil. Tapi biasanya kalau udah gitu mereka udah pakai. Nah, kalau APBD itu biasanya udah digoreng dari awal. Saya pernah duduk di panitia anggaran di DPRD. Dia pengusaha yang pengen lakukan sesuatu itu dia main. Dia mesti katakan pejabat kita, tentu tidak semua, tapi hampir semua. Itu sudah nggak susun anggaran. Anggaran itu disusun dari pengusaha sebetulnya. Mereka cuma mesrakan aja untuk main semua. Nah, terus bisa memanfaatkan oknum konsultan. Pembenarannya di oknum konsultan. Jadi membuat ini harga sudah dinaikkan. Jadi kalau diperiksa nggak salah. Harga satuannya memang dari konsultan. Nah, ini model-model ini dilakukan. Nah, tapi tentu gimana cara atasinya? Ya kepalanya mesti lurus. Itu kenapa saya mendukung pemilihan langsung. Kalau rakyat mendapatkan seorang dari mereka yang jujur, yang baik, kepalanya lurus, bawahnya kan tidak berani, tidak lurus. Misalnya contoh dulu Belitung Timur. Belitung Timur itu fraksi Partai Bulan Bintang itu menguasai 55% kursi. Kenapa sampai hitung rumus bagaimana? Saya tidak mungkin menjadi seorang bupati kalau tidak ada pemilihan langsung. Nah, karena ada pemilihan langsung, dia kirim saya masuk, saya bisa potong anggaran. Nah, prinsipnya kalau kita yang terpilih tidak nyolong, bawah masih takut. Soal dia masih nyolong, ya kita masih bisa hukum, bisa ketahuan gitu. Nah, ini sistem inilah yang permainan terlalu banyak izin. Jadi bupati itu mau cari uang juga gampang. Nanti izin kan bisa mati, mau nyambung, duit lagi. Dia mau jual ke orang, duit lagi. Terus mati izin putar-putar aja, dari izin dapat uang banyak. Itu pengalaman bupati. Kalau di Wagub? Kalau di Wagub kita bisa main, itu bisa properti. Misalnya soal nanti menaikkan koefisien dasar bangunan. Atau ini daerah ini dulu adalah hijau. Makanya di DKI sebelum kami masuk tidak ada perda RT RW. Nggak ada. Kenapa nggak ada?
Supaya gampang, semua keputusan mau rumah hijau, mau rumah apapun ada di tangan gubernur. Nah ini semua masih ada uang ini. Termasuk membuat KDB, KLB. Ini kalau kita naikin KLB, murah sekali dendanya. Saya kita tidak mau, kita juga tidak terima uang, harus berikan tanah. Nah kita bikin peraturan yang ketat. Saya contohkan reklamasi pulau. Dulu hanya dikenakan 5%. Padahal saya tanya Rotterdam itu ada wali kotanya Ahmed Apal, itu orang turunan Turki. Dia bilang sama saya, Rotterdam bisa kaya kalau dari reklamasi pulau itu swasta hanya dapat 30%, pemerintah 70%. Di kita 5%. Pemerintah cuma 5%. 5%. Dia total net. Lalu saya lihat izinnya begitu, saya nggak cukup ini. Mereka sudah bisa beauty contest lagi. Jadi waktu itu beauty contestnya gini, kamu tambah untuk beresin banjir. Nilainya berapa? Kalian saya adu. Siapa yang kasih lebih banyak, nanti yang lain mesti menyesuaikan. Karena sudah terjadi izinnya kan. Nah, maksudnya mencoba 5% ini bisa nggak kita bisa rubah untuk ganti banjir atau rumah susun? Karena nggak bisa. Kalau itu 5%, kalimatnya juga saya rubah. Perjanjian lama bisa contoh kayak begini. 5% dari total pulau. Padahal tidak ditulis pun saya bisa dapat 40% dari fasos-fasos. 30% dari 5. Tapi kan saya sudah kelebihan 25. Saya tidak mau. Harus kalimatnya 5% dari total yang bisa Anda jual. Jadi pejabat harus pintar-pintar untuk membaca peraturan juga ya? Nah, kalau kita mau nego, misalnya 5% itu seperti ini. 1 meter tanah, kalau dibilang 30 juta, 1 hektar 3 triliun. Ya kira-kira gitu kan. Ya 300 miliar ya, 300 miliar. Kalau Anda bisa dikasih berapa duit? Anda bisa dapat 10 hektar udah 3 triliun. Anda bisa dikasih 1 triliun kalau mau. Kalau ada 17 pulau, ada BUMD itu katanya bisa dapat 17 triliun. Jadi permainan terlalu banyak. Makanya saya sangat berharap, saya sudah dapat KPK, di situ keluarkan satu perpu. Waktu saya di Komisi 2 di PRRI, saya ingin revisi Undang-Undang Pemilu Kada itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang ada prinsip illicit and dispute. Ya, sehingga kalau KPK periksa harus dicocokkan kira-kira harta kamu dengan biaya hidup dan pajak yang Anda bayar sesuai atau tidak. Itu sudah dilakukan Pak? Saya waktu di Komisi 2 pengen lakukan, makanya saya sempat mau dipindahkan ke komisi lain. Tapi waktu itu saya diancam juga. Ya. Komisi, katanya di Komisi Agama, Komisi 10. Kalau di Komisi 10 nanti saya bongkar permainan naik haji itu yang mahal-mahal semua. Akhirnya saya tidak jadi pindah. Itu mau pindah ke komisi mana? Saya jawabnya gini, ke komisi mana juga sakit kepala aja kalian sama saya. Akhirnya saya sakit kepala sama Ahok. Makanya sekarang ada banyak orang yang sakit kepala Ahok jadi gubernur. Bang, itu tadi modus-modus dari seorang kepala daerah yang ada amati, yang sampai KPK kumpulkan. Sekarang makin lama koruptor itu makin canggih dan juga pelakunya juga beranak pinak. Iya. Makin muda, tipologi koruptor. Saya ingat saya pernah berbincang juga dengan Bang Abraham. Makin muda, makin canggih, wangi-wangi, keren-keren. Koruptor kita sekarang keren-keren ya. Ya, jadi pertama modusnya semakin canggih ya, seperti tadi disampaikan. Dia mengalami evolusi. Jadi dari kejahatan yang sangat sederhana awalnya suap menyuap, pungutan dia itu bentuk yang tradisional dari korupsi. Kemudian mengalami evolusi menjadi kejahatan yang kita sebut white collar crime, kejahatan kerah putih. Itulah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Bagaimana orang bisa mengaburkan asal usul uang dari hasil kejahatan. Jadi modusnya mengalami evolusi. Selain mengalami evolusi dari segi modus, korupsi juga dari segi pelaku mengalami metamorfosa atau dia mengalami regenerasi. Kenapa saya katakan pelaku korupsi mengalami regenerasi? Di masa lalu, orang yang korupsi itu datang dari orang yang berusia 40 tahun ke atas. Di masa sekarang kita sangat prihatin karena pelaku korupsi di zaman sekarang itu datang dari generasi muda. Pegawai pajak yang ditangkap KPK sama kejaksaan itu ada yang umur 29 tahun. Angelina Sondakh umurnya 35, Nasaruddin 34. Artinya apa? Kita akan bertanya kemudian bahwa ini ada yang salah sehingga para generasi muda juga terjebak dengan perilaku korupsi. Jadi makin lama makin muda ya? Ya, makin lama makin muda. Oleh karena itu KPK sekarang konsentrasi karena melihat bahwa kita prihatin. Pertama, pelaku korupsi ini mengalami regenerasi. Anak-anak muda sudah mulai korupsi.
Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam keluarga. Kenapa ada sesuatu yang salah dalam keluarga? Bayangkan, pelaku-pelaku korupsi biasa datang dari satu keluarga. Kemarin Bupati Kerawang suami istri. Atut adalah kejahatan keluarga. Belum lagi yang lain-lain kan gitu. Oleh karena itu kita lihat ada yang salah. Sekarang KPK sedang mengembangkan namanya pendidikan korupsi, pendidikan budaya anti korupsi berbasis keluarga. Berbasis keluarga. Ya, apa yang kita lakukan pertama, kita coba mengobservasi. Dari hasil observasi ini kita temukan ada 3. Pertama, ABG, anak baru gede di kota besar. Yang kayak yang hadir sekarang Ya. lah, ABG. ABG di kota besar tidak lagi menjadikan preferensi orang tuanya sebagai rujukan nilai. Jadi ABG di kota besar menjadikan rujukan nilai itu pada peer groupnya, teman-temannya. Jadi orang tua tidak lagi dijadikan rujukan nilai. Kemudian yang kedua, keberadaan orang tua atau ayah itu menjadi sesuatu antara ada dan tiada. Ya? Iya. Antara ada dan tiada. Iya. Ini penelitian resmi KPK. Penelitian resmi, kita bisa simpul antara ada dan tiada. Kenapa antara ada dan tiada? Karena mungkin orang tua begitu sibuk. Karena figur orang tua antara ada dan tiada, sehingga budaya ya, atau karakter integritas yang ingin ditumbuhkan di dalam keluarga, atau kesimpulannya begini, orang tua tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pembangunan karakter integritas di dalam rumah tangga mereka, karena waktu sedikit yang tadi saya antara ada dan tiada. Kemudian yang ketiga, ya, nilai kejujuran itu dipahami secara berbeda oleh ayah, ibu, dan anak. Misalnya, ya, ibu menafsirkan nilai kejujuran itu berbeda. Ayah juga menafsirkan nilai kejujuran itu berbeda. Anak-anak kita juga contohnya menafsirkan. kalau misalnya contohnya apakah kalau menyuap polisi ketika ditilang, menurut ayah mungkin saja itu masuk kategori tidak jujur, tapi menurut anaknya itu hal yang biasa. Jadi nilai-nilai itu sudah. Ya, nilai-nilai mulai tergerus ya. Ada permisif. Ya, permisi di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itulah ini yang kita coba ingin merekonstruksikan kembali. Karena kalau kita tidak rekonstruksikan kembali nilai ini, kita melihat generasi kita akan mengalami disorientasi. Oleh karena itu kita ingin mencoba merekonstruksi kembali nilai-nilai integritas yang ada di dalam masyarakat, agar supaya generasi muda kita betul-betul bisa mengetahui, memahami nilai integritas yang sebenarnya. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka saya khawatir generasi muda kita itu terjebak dengan kehidupan yang serba hedonis, pragmatisme, konsumeristik. Hedonis, pragmatisme, konsumeristik, ini adalah cikal bakal orang berperilaku moral. Itu yang kemudian harus dihindari. Kita kasih tepuk tangan dong. Dan adik-adik, kalau memang sekarang anak muda katanya sudah berubah paradigmanya, betul atau tidak, nanti kita bisa diskusi soal itu. Yang jelas salah satu cara yang paling efektif Pak Abraham dan juga Pak Ahok untuk mengkampanyekan semangat anti korupsi dengan efektif tentunya juga menggerakkan tokoh-tokoh muda, terutama tokoh-tokoh muda yang berkarya di bidang seni dan juga berani menyampaikan pesan anti korupsi, karena biasanya lewat seni itu cara yang paling mudah untuk menyentuh hati seseorang. Cara film Negeri Tanpa Telinga, Lola Amalia dari kalau politisi itu suka mau ngasih kursi, cuma kalau wartawan bersedia memberikan. Mbak, kalau duduk jangan lupa berdiri. Ini untuk para politisi kita. Nah, Mbak Lola ini adalah sutradara film. Dulunya model gadis sampul. Di tahun 97 saya masih ingat Femina, paling cantik, sekarang juga masih cantik. Dan salah satu film yang menarik yang dibuat oleh Mbak Lola Amalia ini adalah film Negeri Tanpa Telinga. Kita akan saksikan cuplikan trailer film yang dibuat oleh Lola Amalia. Karena partai kita tidak akan memunculkan suatu kekuasaan politik pembangunan politik kekayaan sekarang lagi pesan orang-orang dari luar negeri.
dan sangat tidak isu berupa presiden. Pak Hinton harus maju menjadi calon presiden. Tekan-tekan hal-hal kita. Siapa yang suka uang? Siapa yang suka perempuan? Berapa jauh saya juga yang tapi juga lancar. Kok Bapak kenal sama nama polisi? Berarti Bapak kenal sama orang jahat dong? Saya ingin bahas soal filmnya dulu. Film Negeri Tanpa Singa. Ini sesungguhnya negeri kita kan? Negeri Tanpa Singa ini atau khayalan Lola Amalia saja? Sebenarnya ini fiksi yang digabung dengan realita dan peristiwa yang ada. Jadi semua fakta dan tokohnya ada, tapi dibumbu-bumbui dengan fiksi. Tapi saya nggak mau menyebut itu siapa. Yang pasti setelah masyarakat nonton, mereka akan tahu itu siapa. Jadi kalau nonton pasti bisa nebak itu siapa. Ada di serius khusus untuk bikin film. Sangat serius sejak 5 tahun yang lalu. Wow. Kasusnya banyak sekali. Kemudian dari saya bangun tidur sampai tidur lagi itu kan panjang, nonton TV, internet, berita, googling segala macam, semua saya lahap. Ada banyak kasus yang menarik, tapi akhirnya saya memilih karena film kan hanya 2 jam durasinya, jadi saya memilih yang benar-benar intinya. Ada sempat konsultasi ke Ketua KPK, tanya-tanya dan sebagainya? Saya belum kenal waktu itu. Oh, belum kenal. Jadi setelah film ini jadi, teman-teman banyak yang bilang minta support ke KPK karena sangat anti korupsi. Kemudian saya ada teman yang di sana, termasuk Pak Johan Budi juga saya kenal. Saya minta beliau untuk tolong dong gimana caranya supaya KPK support kita, dan mereka memberikan waktu untuk Pak Abraham dan Pak Bambang Wijoyanto untuk nonton film ini dan kemudian memberi support. Saya kaget karena saya pikir hanya Pak Ahok aja, ternyata seluruh Pemda DKI nonton dan mengundang. Karena saya udah 5 tahun nggak bikin film panjang, lebih sering memproduksi seni. Terakhir minggu pagi di Victoria Park tentang PKI Hongkong. Kemudian saya punya cerita tentang seorang tukang pijat yang punya pasien saling berhubungan tapi tidak saling kenal, tapi belum tahu kasusnya apa. Nah, ketika 5 tahun selalu dijejali oleh berita-berita TV dengan kasus skandal seks pejabat, korupsi, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, lantas terinspirasi ada tokoh jurnalis, ada tokoh politisi, ada artis di situ. Jadilah semua terangkum dalam cerita. Pada akhirnya setelah jadi, oh filmnya sangat politis ya, oh filmnya kok anti korupsi ya, saya nggak tahu, saya nggak sadar. Jadi dari awal niatnya sebenarnya tidak itu, tapi hanya menangkap potret apa yang dialami masyarakat. Ya mungkin kalau saya penulis jadi novel, atau mungkin kalau saya pemusik jadi musik. Seperti ini kan ada nyanyi lagu khusus anti korupsi, eksklusif pertama kali yang dinyanyikan. Ketika membuat ini, jujur deh, sempat ada rasa khawatir, takut, atau jangan-jangan sempat ada teror kayak ganggu-ganggu nggak? Terornya seru semuanya
ya. Nah, syuting segala macam semua lancar. Ketika jadi, banyak pihak yang bilang, oh nggak takut ya, nanti diteror, nanti ada orang yang nggak suka. Sebenarnya semua, saya yakin bahwa semua akan berjalan dengan baik. Artinya ketika melakukan sesuatu yang benar, untuk takut. Kalau untuk yang benar tidak perlu ada kata-kata. Iya, karena teror itu sebenarnya menghentikan kebenaran orang yang meneror itu. Kasih tepuk tangan kalau Terima kasih. Cuma kamu satu-satunya rakyatku. Jangan aku dapat situasi kayak begini. Partai membawa menganggap aku ini mesin politik. Istri anggap aku mesin uang. Sebenarnya coba, biar Bapak bisa segera membangun. Karena yang ada di sana katanya kan Bapak pengen punya karaoke, punya restoran, punya pusat kebugaran. Kalau masih benar itu jangan bisa cepat selesai dong Pak. Mbak Messi, apa lagi Mbak? Mas, jadi jangan lama-lama ya. Pak, tadi kan dia telepon. Dia bilang kalau di butiknya ada produk terbaru dari Prancis. Eksklusif Pak. Cuma 50 juta Pak. Apa yang saya ya? Kan Bapak harus punya. Ya Pak ya? Iya. Pak. Ya Pak ya? Jawab dong Pak. Kalau Bapak ngomong, kalau Bapak dengar, jawab. Apa mau jawab? Nggak sempat, antara sakit dan nggak dikasih kesempatan ngomong. Pasti asik kalau diajak ngomong. Mama jalan keluar. Ya, dalam jadi jujur loh. Setelah saya nonton sih, saya langsung bisa merasakan ya ini ya nyata, masih banyak ini nyata apa? Menurut saya sih, cuma kita kadang nggak nyata kan, kok bisa gitu. Saya kan 2,5 tahun di dalam. Ada film ini bagus banget, ada susun anggaran. Dia ada bertanya, tenang sudah saya petakan yang tidak setuju sama mereka itu, yang suka uang sama yang suka cewek, semua jadi aku. Yang bahaya kalau suka dua-duanya. Biasa sih satu pakai. Ini tadi saya dikasih titipan pertanyaan. Apa sukanya apa? Itu pertanyaan teman-teman dulu. Ya saya jadi bupati, DPRD, atau DPRD. Mereka selalu menanya, maunya apa tuh setan satu itu? Jadi mereka berusaha cari tahu saya sukanya apa. Jam tangan saya suka mobil. Saya suka mobil. Cuma kenapa saya nggak gila mobil? Kan banyak pameran mobil ada showroom kan. Di mana mobil saya duduknya di depan kiri, depan, samping, belakang, terus kayak test drive. Udah pulang, ya udahlah, udah pernah coba. Untuk menyalurkan hobi tidak perlu beli. Pak Abraham tadi yang ada cerita soal pengaruh keluarga itu salah satu contoh yang juga ada temuan ini kejadian nyata sebelumnya. Iya, ini filmnya si Lola ini fakta sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya.
Oleh karena itu sebenarnya kita sangat apresiasi ada seorang sineas muda, Lola, ingin membuat satu film. Yang film ini kita bisa prediksi ini bukan film komersil, ya. Ini kan butuh perjuangan. Oleh karena itu sebenarnya cerita di film ini sangat kuat memberi pesan tentang nilai-nilai anti korupsi di keluarga sebenarnya. Itu contohnya. Saya mau tanya ke Kikan sebelum nanti Kikan nyanyi buat Mata Najwa. Yang Anda saksikan, yang Anda simak, kalau kita bicara dari film tadi itu kenyataan yang memang di depan mata Anda juga alami sendiri, paling tidak yang Anda dengar, karena kalau artis kan tentunya pengalaman bersentuhan dengan korupsi dalam bentuk pekerjaan dan sebagainya, itukah juga yang Anda rasakan? Saya sebagai musisi merasakan langsung, dampak langsung dari kebobrokan mental, bagaimana budaya korupsi itu sudah menyerang semua lini termasuk di dunia musik, dan itu sangat memprihatinkan karena kalau saya sebagai orang yang diundang ya, artinya saya sebagai katakanlah artis yang diundang gitu, itu nggak hanya saya yang kena, semua perusahaan sound, perusahaan stage, semua vendor itu kena juga sama. Kena gimana misalnya konkretnya? Yang paling sering terjadi itu adalah kami diminta bekerja sama untuk memarkup kontrak. Markup kontrak itu sering sekali terjadi. Sering sekali terjadi, itu dianggap sebagai satu hal yang sudah wajar gitu ya, dianggap sebagai satu hal yang biasa gitu, dan pada akhirnya saya kehilangan hampir 50% job saya karena saya tidak bersedia bekerja. Kehilangan 50% job karena menolak. Mereka akan menghubungi pihak manajemen saya, kemudian akan dealnya kan biasanya bernegosiasi dengan pihak manajemen saya. Waktu akhirnya sudah sepakat di harga tertentu, kemudian mulailah mereka akan melakukan, kalau kita bilangnya jebakan Batman ya. Jadi setelah secara verbal melakukan perjanjian, kemudian begitu akhirnya perusahaan ketemu, meeting dan menandatangani kontrak, disitulah mereka akan melancarkan serangan-serangan itu. Mas, jadi kan saya kan dapatnya cuma segini ya, jadi maaf ya, tapi ini di kontraknya harus dinaikkan, jadi jumlahnya segini. Kira-kira seperti itu. Naiknya sedikit berapa persen? 50%. Kadang-kadang lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Gila. Itu luar biasa. Dan mereka ini siapa? Jelas saja mereka ini siapa? Ada banyak sekali ya Najwa, dan maksudnya sebetulnya yang paling memprihatinkan untuk saya pribadi adalah karena ini dilakukan beberapa kali oleh Pemprov. Pemprov, jadi aparat Pemprov. Betul, jadi kadang saya tuh kalau dapat job gitu ya, dapat tawaran untuk dari pemerintah provinsi gitu, antara senang karena pasti mereka akan minta saya untuk menyuarakan nasionalisme gitu, atau minta saya untuk menyanyikan lagu-lagu yang dengan nafas nasionalisme. Tapi saya udah tahu gitu, saya udah tahu yang aduh kesemangat saya ini akan segera berakhir, karena itu benar saya kalau dapat job dari katakanlah lembaga pemerintahan gitu ya, itu tidak hanya satu orang yang akan kontak manajemen saya. Itu bisa 5-6 orang, dan itu misalnya katakanlah harusnya saya dapat 100%, waktu ditawarkan ke saya itu semua udah di-cut karena udah begitu banyaknya orang yang masuk untuk minta bagian. Mengerikan. Anda pernah tidak melaporkan ini? Sejujurnya saya belum pernah melaporkan, tapi hari ini saya secara resmi di depan teman-teman Institut Pertanian Bogor, saya akan menyerahkan ini adalah laporan pengaduan yang sudah saya buat. Dan hari ini laporan pengaduan ini akan saya serahkan kepada Bapak Abraham Samad. Mudah-mudahan, saya yakin pasti akan ditindaklanjuti Pak. Saya siap. Keluarin dulu karena takut ada duit. Ini banyak nama rahasia ya, jadi tidak usah lah, tapi yang jelas sudah sampai di ketua KPK. Sudah sampai. Ini tidak lanjut loh. Ini pertama kali kita laporan pengaduan, dan insya Allah benar-benar menjadi inspirasi buat semua kalau ada tindak kejahatan.
masalah yang dihadapi apa? Saya ngerti Nak Ito. Oh, cincinnya selalu dipakai Nak Ito. Karena saya sudah isinya, dan cincin itu akan melindungi Nak Ito dan bukan teman-teman Nak Ito yang akan mencelakakan Nak Ito. Tapi ini agak syaratnya loh. Oh. Bilang sebentar lagi cucu kamu 3 bulan pasti buta darah, mati. Jadi saya nangis kan datang ke rumah, jangan terlalu galak, jangan terlalu potong-potong anggaran, kan banyak rezeki orang dipotong. Ya, saya pikir siapa nih orangnya? Ini nenek mana kenal mukanya enggak? Akhirnya ya pas 100 hari, saya lewatkan 3 bulan kan. Ya udah saya bilang, ayo kita ngadu ilmu. Kamu jampi sekelas, saya jampi sekelas. Siapa yang berani, kita ngadu ilmu aja. Terus kata ajudan saya, jangan Pak, kalau punya keluar hebat, nanti Bapak repot. Saya bilang tenang aja, kalau dia keluar tangkap, nanti dia ngancam saya. Ngancam kan? Nah, akibat karena tidak ada yang keluar, orang kampung nilainya beda. Jangan main-main sama Ahok, ilmu dukunnya hebat. Ya istilahnya kalau orang kota itu ilmu QQ gitu. Ilmu gertak-menggertak saja. Ya, tapi saya patokan saya sederhana aja. Betul Pak, kalau katakan. Saya selalu yakin kalau nyawa itunya benar, kita berrakyat, ya kenapa kita harus khawatir itu mati, hidup kita akan Tuhan. Ya kalau memang kita pasti ditakdirkan mati, khawatir juga tidak menambah hidup kita 1 detik lebih lama, tidak juga ya. Jadi ya dukun datang ke rumah, udah di rumah, udah air, terus saya intipnya dari jendela, terus kirimin tanah dari kubur, terus kirim telur, kalau jengking apa, campurin limpah. Ya, di sana sering kita mah rebus makan aja tuh telur. Kalau dia masih baru sama teman-teman ya. Jadi saya yakin bapak saya selalu bilang sama saya kalau lihat kita benar pasti kita lebih kuat. Ya kirim apa masih lebih kuat. Nah, kita niatnya memang nolong orang kenapa takut gitu ya. Kenapa takut? Ya, sampai hari ini sih alhamdulillah sehat-sehat aja sih. Sehat-sehat aja. Beberapa narasumber di parlemen, di partai, kemudian beberapa teman yang memang pejabat-pejabat, tapi tidak secara langsung, misalnya ngobrol, ngopi, kemudian dari obrolan itulah dapat beberapa bahan, termasuk yang masalah dukun. Jadi waktu itu ada salah satu tokoh yang kena tangkap KPK, kemudian sibuk mencari kiai ke seluruh Jawa. Yang paling jago siapa? Disuruh pakai cincin lah, minum ini, minum itu, baca ini. Jadi saya ketawa-tawa aja, gila ya ini orang kalau udah kepentok apapun kayaknya dilakukan. Akan dilakukan. Ya. Dan buat KPK itu sudah makanan yang biasa. Ngomongnya tuh sangat biasa. Sangat biasa sampai makan aja membuat satu kumpulan apa saja serangan hitam terhadap KPK yang begitu.
maka racun ini ketika Anda minum berubah, tidak menjadi racun lagi. Itu yang Anda harus lakukan. Untuk membuktikan kalau kopi itu dilakukan Kalau dipunin orang kok mesti taruhnya di kopi katanya. Mas, mungkin jinnya itu hobinya kopi. Baik, sebelum terlalu jauh, kita mari berlanjut, kita move on. Yang jelas, kita kalau tadi Lola berkarya lewat apa yang memang ia lakukan lewat film, Kika juga melakukan sesuatu sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan keahliannya. Anda membuat lagu khusus untuk KPK, betul ya? Kenapa mau? Dibayar berapa sama Abraham Samad? Kenapa mau? Sebenarnya saya tidak harus mau ya, sebetulnya. Tapi saya rasa saya tidak rela kalau generasi saya itu nantinya juga akan dikenang berapa puluh tahun ke depan sebagai generasi yang hanya bisa tutup mata. Gitu. Saya nggak mau dikenang Jadi saya sangat penting, apalagi saya sebagai musisi, membuat lagu adalah sebagian dari kemampuan saya gitu, dan inilah bentuk dukungan saya kepada KPK, bentuk dukungan saya kepada gerakan anti korupsi, dan saya mau ngajak semua teman-teman, terutama generasi muda, anak-anak muda untuk berani menyuarakan gitu, berani menyuarakan kalau kamu tahu sesuatu berjalan tidak bagaimana seharusnya, sesuatu ada yang salah, harus berani, harus berani. Tiba waktunya tunjuk
Udah pernah dengar belum sebelumnya? Udah kan? Ini kan sudah sempat resmi diberikan, tapi belum disebarluaskan. Gimana ceritanya? Jadi memang saat waktu itu lagu ini resmi di-launching tanggal 9 Desember 2013 di Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi di situ Pak Abraham Samad untuk pertama kalinya menyaksikan lagu ini secara live ya Pak waktu itu ya di sekolah. Belum pernah dinyanyikan di televisi secara belum. Ini pertama kali perdana eksklusif. Kalau jangan tahu, harusnya tadi saya ajak untuk berdua ya. Seharusnya, apalagi kan sudah jadi vokalis waktu muda katanya. Harus dibuktikan, kita kalau bicara aja gampang, harus bukti Bang. Silakan musik. Oh udah pulang. Saya mau kasih kesempatan bertanya. Wah semuanya mau bertanya. Tadi yang paling cepat di mata saya, yang paling cepat ya masnya yang seperti diring di rambutnya. Silakan Mas, boleh maju aja deh, nggak apa-apa. Seru kan Mas? Nanti minta nomor rekening katanya. Mau ditransfer ke belakang. Iya. Oh udah selesai bertanya ya. Silakan, ini namanya siapa? Mau salaman? Oh boleh. Oke, ada yang akrab sekali. Apa sebelumnya sudah mengenal dua orang ini kok pelukan? Oh, ngefans banget. Kalau aku fans? Oh, nggak terlalu. Bagian yang itu diedit ya. Namanya siapa? Namanya siapa dulu? Domi Sumiati. Domi. Saya dari Fakultas Hutanan IPB. Kehutanan. Oke, pertanyaannya. Kayaknya mic-nya kurang kencang deh, Pak. Cek. Mic-nya aman? Oke. Siapa tadi? Domi, oke. Ya, kebetulan. Kebetulan ya? Oh ya, apa-apa. Silakan. Oh, maaf. Ya, apa-apa. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Seberapa sulit sih untuk menerapkan hukuman mati kepada para koruptor ya? Jadi kan selama ini ada permasalahan dari segi masalah HAM katanya kan. Apabila diterapkan untuk masalah hukuman mati bagi para koruptor ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua saya buat Pak Ahmad juga, ancaman apa sih Pak yang sudah Bapak dapat dari orang-orang yang terkutip sakit hati dengan Bapak gitu Pak? Apakah sama yang sudah berupa teror yang secara nyata misalnya via telepon keluarga atau gimana? Oke. Jadi soal hukuman mati seberapa realistis dilakukan itu mungkin yang cocok jawab Ketua KPK dan teror terhadap Pak Ahmad. Ya. Silakan kembali ke tempat Domi. Kita penanya lagi ya, belum dijawab ya. Saya mau perempuan dong. Ya, saya mau perempuan. Dia tuh pengen ke atas sih, tapi susah perempuan ya ada ya. Kalau ada yang lain loncat sih, oh nggak tahan. Ada manajemen. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya kepada Pak Ahok. Pak, saat kita menjadi mahasiswa itu, kita punya niat, punya tekad untuk menjauhi korupsi, untuk memakmurkan bangsa. Nah, bagaimana sih seharusnya kita itu menjaga kekonsistenan itu saat kita sudah menjadi pejabat? Terima kasih. Pertama tadi, ancaman langsung kalau di Jakarta tidak ada, kalau di Belitung ada. Kalau di Belitung malah di SMS diajak duel ke Bukit itu ya. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya mereka mungkin saya pikir tadinya pejabat tuh bilang gini sama saya, Bapak jangan pegang-pegang handphone lah. Jadi SMS itu jangan diterima. Kan saya suka terima SMS dulu, saya ladenin. Karena pro-nya kecil. Nah mereka khawatir dilaporkan. Ya mereka lama-lama SMS saya juga. Dari ancaman sampai macam-macam gitu. Misalnya bilang kapan kamu turun? Kalau tidak mau turun kita seret kamu turun seperti anjing gitu macam-macam. Ya kita ya saya balas juga gitu. Saya balasnya gampang. Saya balas aja. Biasanya yang sebelah sama anjing itu masih babi saya bilang gitu. Saya balas. Saya konyol aja. Nah, kalau di Jakarta selama hampir 2 tahun ini ya adalah satu dua teman yang bilang, nah saya sih sudah dengar dari kelompok-kelompok yang tidak bisa terima kamu akan menjual kelemahan kamu. Saya kan non muslim kan,
Jadi semua itu diplesetin, kayak misal nggak boleh hewan kurban, nggak boleh dipotong. Orang saya nyumbang hewan kurban kok masa saya nggak boleh? Tapi kan diplesetin macam-macam. Terus dia bilang ini, saya sih dengar-dengar kalau kamu terus begini kamu bisa dilenyapin gitu. Nah, saya balik lagi lah, saya pikir selama kita serahkan sama Tuhan ya sudah pasrah saja. Kadang kita mesti takut kan, kalau kita takut kan mundur. Nah, untuk menjawab tadi gimana mempertahankan konsistensi. Nah, saya percaya tidak ada siapapun yang imun. Mas saya percaya satu kata gini, kalau kita melihat ada orang korupsi, kita nonton film itu, saya bicara waktu kata sambutan. Kalian yang menonton film ini, jangan merasa kita kuat atau merasa kita hebat. Jangan-jangan kita akan lebih parah daripada yang mereka lakukan. Nah, karena itu jaganya bagaimana? Kita butuh teman. Butuh teman yang terus mengkoreksi gaya hidup kita. Makanya teman-teman dekat saya itu, saya selalu berteman sama mereka, kita ketemu. Saya selalu pengen mereka tahu, saya berubah tidak. Nah, jadi teman-teman bisa tahu, kamu dari pejabat, berarti lagi sama. Nah, gaya hidup kita juga kita usahakan transparan. Nah, saya sama pegawai semua itu, gaji saya semua saya buka. Kasih mereka yang pegang. Jadi mereka tahu persis saya hidupnya seperti apa. Nah, saya kira itu ya tentu saja kita sebagai umat Tuhan ya harus berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Nah, saya dulu sekolah Islam sampai SMP. Guru saya selalu ingatin kata-kata tuh kalau kita niatnya benar bahwa itu terus kamu manjada wajada ya. Kalau kita betul usaha bantu, saya kira insya Allah pasti kita akan berhasil. Bukan kita yang berhasil, tapi Tuhan yang memampukan kita untuk berhasil. Buat Anda tentu sudah biasa mungkin ancaman dan sebagainya, tapi untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, anak Anda masih remaja, masih kecil, sudah biasa juga? Terbentuk ya. Bisa dulu waktu kita masih dalam dulu ya, saya dikasih tahu ancaman akan diserang rumah. Jadi saya bingung mau lapor polisi, kalau itu digertak kita diketahuan menakutkan. Jadi saya putuskan malam itu karena ada pengawal, terus kita juga di komplek ada marinir. Saya pikir ya gak usah lapor lah, biarin aja lah. Jadi saya pikir malah perlu kita ngomong sama anak-anak kan. Saya sampaikan karena anak saya waktu itu 15 tahun yang besar, yang dua 12 tahun, yang satu 7 tahun. Ini laki, perempuan laki. Anak-anak tanggapannya beda-beda. Kalau istri saya sudah pas tahun, ya istri saya sudah bilang, kenapa waktu pacaran dulu gak mau bilang kamu tuh mau memperjuangkan keadilan, mau bilang. Saya jawabnya gampang, kadang ngomong aja susah dapet, tambahin ngomong gitu ya. Jadi ya kita sedikit kamuflase sedikit. Nah, tapi anak juga lucu, anak saya cowok saya bilang, mungkin kita akan diserang malah macam-macam. Dia bilang, kita fight sampai mati Pak. Anak yang pertama, laki kan. Tapi anak perempuan ini pemusik. Jadi lucu juga perempuan. Ya Pak, kalau kita mati beneran gimana Pak? Ini anak perempuan. Ya kita sedikit kasih semangat kayak itulah kiai atau pendeta pastor ngomong gitu. Jangan khawatir, pasti masuk surga. Jadi udah, yang musuh langsung nyeluntup. Buat apa ke surga Pak? Di rumah kita udah kayak surga. Ya kita kadang-kadang ya kita nikmati, kita tawa-tawa aja lah kita. Yang penting anak-anak udah siap gitu ya. Ya saya selalu cerita sama istri saya, kalau saya dibunuh, Tuhan izinkan mati terbunuh. Kalau masih ada mayatnya, jangan dikremasi ya. Nanti kamu stres-stres, Jakarta dikremasi lagi. Kirim pulangnya ke Belitung saya bilang. Nah, siapa tahu jadi situs wisata kan gitu. Saya tahu itu di situ. Mati adalah keuntungan jadi. Apa itu? Ya kan tidak semua orang diizinkan Tuhan mati. Sudah mati syahid atau mati itu. Kalau kita lagi berjuang untuk memperjuangkan negeri ini punya keadilan sosial, mereka suka lakunya, serukan keadilan. Makanya sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bukan bantuan sosial. Ya, apa kita bantuan sama keadilan? Kalau tadi saya kesini, dikebukin di depan, terus ketemu Pak Rektor, terus jangan gebukin kamu saya, itu mah bantuan.
siapapun yang datang ke sini tidak dikebukin dan yang dirampok itu keadilan sosial. Jadi ya kita berjuang. Kalau kita memperjuangkan keadilan sosial buat rakyat dan Tuhan izinkan terbunuh, itu satu keuntungan. Teman saya ada yang kaya, dia bilang gini sama saya, oh jangan macam-macam lah, oh. Lu kalau mati gimana? Terus saya bilang sama dia, kalau kamu yang kaya mati, mungkin cicit kamu sudah lupa sama kamu kalau nggak ada warisan jadi miskin ya. Orang nggak ingat siapa kamu. Banyak orang kaya mati, orang kaya lagi angkatan baru nggak kenal. Jadi kalau kita mati diizinkan Tuhan, kalau dengan memperjuangkan keadilan sosial, kita jadi legenda, nggak bisa dibeli sama duit kamu yang miliar. Aja, jangan terpengaruh sama saya. Semua orang nggak ada yang mau mati kok, dan semua orang nggak takut mati sebetulnya. Ya saya juga nggak terlalu susah hidupnya, ngapain mau mati cepet-cepet ya? Kita kan di dunia sukses, kaya raya, terkenal, mati masuk surga, kan gitu doanya. Tapi kan kita nggak bisa memastikan. Saya cuma mengatakan, kalau Tuhan sudah izinkan seperti itu, kita khawatir pun tidak menambah satu detik hidup kita. Jadi kalau gitu kita pasrah saja lah. Pasrah dan lakukan yang terbaik. Kita lakukan semua dengan baik, kita Tuhan tolong. Nah saya juga selalu bilang, teman-teman saya datang, saya bilang, saudara juga mesti ingat saya dalam doa saudara, Bapak Ibu. Karena kan perjuangannya tidak mudah. Kita manusia, punya kelemahan, punya godaan, punya ketakutan. Jadi kalau dengan nasihat-nasihat, ada SMS, tegur, dibawa dalam doa. Banyak teman-teman saya, baik muslim maupun yang non-muslim itu ya, mereka suka bilang kok, kami ibu-ibu yang kami lagi, ibu-ibu kumpul, kita lagi doain kamu di dalam, di sini gitu. Jadi saya juga merasa dikuatkan. Jadi menguatkan dalam doa. Baik, ngomong-ngomong soal Pak Ahok. Gak ada yang percuma di negeri ini ya. Jadi pertama bahwa putusan itu kan sudah bukan kewenangan KPK. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya undang-undang kita itu memungkinkan orang dihukum mati. Tapi ada prasyarat yang ketat. Siapa itu prasyarat yang ketat? Kalau korupsi itu dilakukan pada saat bencana alam, itu satu. Kemudian kalau korupsi itu dilakukan berulang-ulang, itu bisa dihukum mati. Cuman sekarang saya lihat rata-rata hakim di pengadilan negeri maupun di banding dan kasasi itu tidak mempunyai perasaan yang bisa mengakomodir rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Seharusnya kan begini, kalau kita ingin memberikan deterrent efek jerak kepada para pelaku korupsi, maka yang harus kita lakukan memberikan hukuman yang maksimal.
Tapi ini kan rata-rata majelis hakimnya tidak memutus hukuman maksimal. Misalnya kita lihat misalnya banyak contoh kemarin Anas, Tumasnya, Alfian yang dituntut 10 tahun jatuhnya 4 tahun. Banyak contoh. Kemudian lebih diperparah lagi karena pemerintah ini tidak mendukung secara penuh. Kenapa saya katakan tidak mendukung secara penuh? Kementerian Hukum dan HAM itu mengobral yang namanya pembebasan bersyarat, mengobral yang namanya remisi. Berarti kita bisa lihat bahwa pemerintah itu tidak memberi ruang yang lebih bagus terhadap pemberantasan korupsi karena masih memberikan remisi. Kasih tepuk tangan. Jadi mengobral remisi itu. Oleh karena itu, menurut saya, kalau kita ingin memperbaiki pemberantasan korupsi kita, bukan cuma KPK-nya, tapi seluruh elemen-elemen yang berkait dalam hal criminal justice system kita. Mulai dari hakimnya, kemudian lembaga pemasyarakatannya, kemudian Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Ini harus menunjang semua. Kalau tidak, KPK seperti tadi Anda katakan mungkin dirasakan capek-capek, tapi kita tidak pernah capek. KPK itu tidak pernah capek dan tidak pernah lelah memberantas korupsi. Oleh karena itu, menurut saya bahwa pemerintah yang harus punya komitmen yang kuat untuk mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan cara tidak memberikan remisi, tidak memberikan pembebasan bersyarat. Apalagi seperti tadi yang Anda katakan, ini ada fenomena yang terjadi. Kalau koruptornya orang banyak duit, maka dia akan mendapat privilege di lembaga pemasyarakatan. Ruangan tahanannya biasa bisa pakai AC dan lain sebagainya. Bahkan pernah kita lihat ya, kita pernah survei sekali, ada seorang narapidana atau katakanlah terdakwa yang masih dalam keadaan status terdakwa itu ditahan di luar, bukan di rutan KPK. Itu dia tidak pernah tidur di lembaga pemasyarakatan. Jadi pada saat apel itu dia hadir. Jadi pada saat diperiksa dia hadir. Selesai diperiksa apel, orang itu pulang ke rumahnya tidur. Kapan dia datang? Besok paginya ketika apel lagi. Jadi ketika apel dilihat masih ada lagi. Padahal sebenarnya dia nggak pernah ada di lembaga pemasyarakatan. Inilah praktek-praktek yang menurut saya tidak memberikan iklim yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. Itulah sebabnya KPK sangat concern ya, membuat rumah tahanan sendiri. Karena kalau KPK punya rumah tahanan sendiri, kita bisa kontrol 1 kali 24 jam. Itu sebenarnya. Atau sekarang kan KPK sudah ada ruang-ruang sel, walaupun terbatas di gedung KPK. Itu kondisinya seberapa jauh berbeda dengan yang mantan itu pernah dapat kesempatan eksekusi melihat penjara SDM apa teman-teman ada yang tertanyakan dan apa yang dikatakan Bang Abraham memang terbukti ada pejabat yang mendapatkan fasilitas yang rasanya di penjara bisa main iPad ya, itu ada contoh waktu itu ada di mantan juga. Nah, tetapi kalau bandingkan dengan apa yang KPK buat untuk para tahanannya di KPK seperti apa? Kalau di KPK ini ketat sekali ya. Jadi CCTV itu bekerja 1 kali 24 jam dan itu terkontrol dari ruangan pimpinan. Dan saya pulang pun bisa kontrol lewat iPad, bisa lewat komputer dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa ada ruang-ruang terjadinya kolusi antara yang tugas dengan para tahanan. Ini tidak bisa. Beda misalnya kalau di rumah tahanan luar, itu bisa terjadi demikian karena sistem kontrolnya tidak ketat. Oleh karena itulah konsep KPK kita ingin membangun rumah tahanan sendiri. Tapi lagi-lagi dalam undang-undang ketika kasus itu sudah ingkrah, ya, sudah putus berkekuatan itu, tetapi itu kewajiban KPK tidak lagi menahan orang di rumah tahanan KPK, tapi harus diserahkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Sukamiskin. Saya pikir Mak Najwa pernah ke Sukamiskin. Iya, jadi Sukamiskin. Bukan main ke sana. Ya, jadi ada program-program lagi di sana. Oleh karena itulah sebenarnya ya ini menjadi konsentrasi pemerintahan baru ke depan untuk bisa membenahi semua. Ya. Jadi, karena KPK tidak bisa bekerja sendirian. KPK tidak bisa sendiri. Iya. Jadi untuk mengukur kalau kita bisa bilang KPK itu berhasil, kalau misalnya polisinya sudah bagus, kejaksanya sudah bagus, pengadilannya sudah bagus, lembaga pemasyarakatannya sudah bagus. Kalau ini sudah bagus, maka KPK baru boleh dikatakan berhasil. Itu sebenarnya. Saya pikir begini, masih banyak orang-orang yang lain yang mungkin
bagus daripada saya, yang kita beri kesempatan dulu lah untuk kita menguji apakah dia mampu membenahi kejaksaan atau tidak. Karena menurut saya ya itu menjadi sesuatu perhatian kita juga untuk memperbaiki kejaksaan agung dan kepolisian. Tapi lagi-lagi saya ingin katakan begini, kalau di KPK itu kan kita bisa nangkap menteri sampai presiden. Kalau di kejaksaan agung bisa nggak itu dilakukan? Keluarga ya, seperti di dinastinya Ibu Atut. Nah, itu tindak lanjutnya gimana Pak? Apa bakal terus dibiarin KKN yang kayak gitu, yang seperti itu maksudnya? Seperti itu, yang melegalkan kayak anaknya masuk lagi dengan cuma-cuma, terus sepupunya masuk lagi dengan cuma-cuma, yang kayak gitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Baik. Wilson Antonius Sagala, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Pertama saya menanya ke Bapak Abraham Samad. Assalamualaikum Pak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menjaga konsistensi atau prinsip-prinsip kejujuran? Karena yang saya tahu dan mungkin kita semua tahu, di dalam birokrasi pemerintahan pasti ada kambing-kambing hitam di antara domba-domba, begitu Pak. Bagaimana Bapak menjaga konsistensi atau integritas diri sendiri untuk tetap berteguh pada kejujuran. Yang kedua, saya juga mau bertanya kepada Bapak Ahok. Shalom Pak Ahok. Yang mau saya tanyakan juga Pak, Bapak selama menjabat sebagai Wakil Gubernur 2 tahun ini, saya suka sekali, saya penggemar Bapak sebenarnya. Saya sering mengupload gitu Bapak yang dimana Bapak selalu setiap rapat Bapak selalu marah-marah dan tegas. Bahkan yang satu yang saya suka dari kata Bapak, sikat habis. Satu kalimat sikat habis itu saya suka. Jadi sering nonton di YouTube ya? Iya Mbak, sering nonton. Malam-malam itu kayak Pak Ahok. Bahkan jujur saya pernah nonton YouTube Ahok dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dinas PU, ya. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Ahok, Bapak kan seorang yang jujur. Di dalam di pemerintahan itu seorang yang jujur itu adalah orang yang sering tekan di antara teman-teman yang lain. Tadi Bapak bicara secara eksternal mengenai dukun dan serangan-serangan luar. Sekarang saya mau menanya ke bagian internal sendiri, teman-teman Bapak dan pemerintahan. Bagaimana Bapak menyikapi, apalagi di antara pemerintah ini banyak sekali orang-orang yang kita tahu yang sudah korupsi. Mungkin itu kan tekanan bagi Bapak Ahok sendiri yang salah satu seorang yang jujur. Nah, bagaimana bisa bekerja maksimal dan bagaimana Bapak bisa bertahan dengan kejujuran. Terima kasih. Seperti banyak kita tahu, banyak kegiatan-kegiatan dari pemerintah yang mendukung kreativitas mahasiswa dan memberikan dana untuk melakukan berbagai kegiatan. Dan menurut Mbak sendiri itu banyak mahasiswa yang mungkin menyalahgunakan kesempatan itu. Misalnya dana yang diberikan tidak dilakukan untuk kegiatan namun malah dialokasikan ke hal yang lain.
Ya saya kira yang namanya PNS itu kan banyak yang baik. Saya selalu percaya bahwa orang itu punya nurani. Kita beri suku, agama, ras, etnis apapun berbeda. Jadi kalau nuraninya tuh ada satu bahasa, musik, olahraga, bicara olahraga, bicara musik kan juga ada. Nah, saya selalu percaya itu. Jadi prinsip saya sederhana. Saya tidak pernah membenci orangnya. Saya tahu dia korupsi, saya tidak pernah membenci orangnya. Nah, saya hanya tidak suka kelakuannya. Maka itu jadi mereka bisa tahu saya siapa. Misalnya contoh, kadang-kadang pejabat di DKI kan yang kaya-kaya ya. Mereka kadang-kadang pakai jam tangan tuh mewah misalnya. Untuk rapat tuh taruh gini rapat kan. Mata saya kan cepat iseng aja pengen tahu jam apa gitu ya. Jadi saya lihat biasa jam aku kan begini sepanjang rapat. Udah simpen. Ya saya pikir saya tidak langsung menelepon marahin dia gitu. Saya mengerti lah kondisi mereka seperti apa. Makanya saya ngajak sama-sama kita kurangi gitu. Gaji kita harus menaikkan untuk yang paling tepat satu pintu. Nah, karena saya selalu percaya orang kalau sampai nggak cukup pun bisa nyolong. Tapi jangan nyolong karena kesalahan lama-lama. Jadi saya selalu sampai dengan mereka itu. Jadi mereka lama-lama ngerti. Saya kira di DKI kalau disurvei ya mungkin 50% lebih oke kok sama saya. Nggak suka sama saya. Saya makan minum itu PNS yang siapin. Sopir saya juga PNS. Yang jaga rumah saya juga PNS. Saya makan minum saya semua PNS. Saya lakukan 2 tahun. Kenapa? Saya yakin mereka bisa lihat muka kita. Bahwa kita itu sebenarnya punya hati untuk sama-sama membantu mereka keluar dari lingkaran permainan seperti ini. Jadi cara saya seperti itu sih. Jadi sekali lagi rumusnya sederhana. Saya tidak khawatir jabatan saya hilang. Saya tidak khawatir tidak populer. Saya juga tidak pernah membenci orang. Saya hanya marah, benci kepada kelakuannya. Orangnya enggak. Saya pengen dia begitu. Itu saja. Pertama konsistensi. Sebenarnya sikap perilaku orang itu bisa terbawa sejak pendidikan di keluarga. Dia beranjak ke pendidikan formal. Jadi keteladanan itu ada pada orang tua. Oleh karena itulah orang tua harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anaknya agar supaya anak-anak itu tumbuh secara konsisten. Saya kasih contoh misalnya. Dulu waktu saya masih kecil, orang tua saya itu mengajarkan nilai-nilai kejujuran yang sangat ketat. Waktu saya kecil, saya SD itu, saya masih menggunakan kartu tulis ya. Sekarang kan speaker. Pernah suatu ketika, setiap harinya saya melihat teman-teman saya kalau pulang sekolah selalu mengambil kartu tulis yang masih utuh, bawa pulang ke rumah. Dan pada saat itu saya perhatikan, guru itu selalu membiarkan, tidak pernah melarang sekalipun membawa pulang kartu. Maka pada suatu ketika saya juga berhasrat mengambilnya, karena saya melihat kartu tulis ini tidak dilarang, berarti boleh digunakan. Maka tiba suatu hari saya mengambil dengan maksud bahwa kartu tulis ini akan saya gunakan di rumah untuk mengerjakan PR. Maka saya ambillah 5 batang kartu tulis yang masih pada saya. Mengingatkan, kalau kembalikan kartu tulis ini kembali ke sekolahmu karena kartu tulis ini bukan milik kamu, ini milik sekolah yang akan digunakan. Apa makna sebenarnya yang ingin saya sampaikan buat adik-adik saya, anak-anak saya yang hadir di tempat ini, bahwa betapa pentingnya orang tua memberikan peranan yang cukup signifikan untuk membangun nilai-nilai anti korupsi di dalam rumah tangga itu. Karena itulah yang menjadi tauladan, itulah yang akan membentuk karakter anak itu sampai besar. Saya berpikir mungkin kalau tidak ada kejadian seperti yang antara saya dengan ibu saya, mungkin saya tidak akan pernah jadi ketua KPK. Karena peristiwa itu. Jadi konsistensi itu tidak dibangun 1, 2, 3 tahun. Tapi ada pendidikan, ada ketauladanan yang diberikan orang tua kita kepada kita. Dan itulah yang melekat. Karena dia melekat menjadi membentuk karakter kita sejak ini sampai ketika kita sudah dewasa, sehingga kita punya sikap yang tetap konsisten, sederhana, dan jujur. Saya pikir itu. Sebenarnya kita
sudah mematah, gimana menjadi pejabat. Artinya kontrol dari teman-teman sekitar itu juga penting. Seperti juga Pak Abraham bilang, keluarga yang mengontrol. Tapi kita jangan berharap semua harus bantu melawan gerakan anti korupsi dengan cara apapun, sekecil apapun. Kita cara mengelola dengan filenya, kita dengan lalunya dan dengan melakukan pengaduan, maaf dengan konsistensinya, Ketua KPK berperan memberikan dari keluarga dan contoh kemudian salah satunya pendidikan sudah tunjukkan mengadu ke Ketua KPK. Ada ketidakwajaran diadukan. Apalagi contoh-contoh kemudian yang bisa menunjukkan bahwa kita memang generasi anti korupsi. Saya ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian ya, bahwa jangan lagi kita bersikap permisif, skeptis dan apatis. Karena permisif, skeptis dan apatis itu membuat kita tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi diri itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini menghimbau kepada adik-adikku sekalian, marilah kita menghindari kehidupan yang serba hedonis, pragmatisme, konsumeristik. Karena kehidupan yang konsumeristik, pragmatisme, hedonis itu yang akan membawa kita kepada perilaku-perilaku yang korup. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita hidup dengan cara yang sangat sederhana dan marilah kita hidup sebagai orang Indonesia yang asli. Kita jangan selalu berpikir bahwa hanya kita yang berjuang sendiri. Kalau kita berpikir hanya kita yang berjuang sendiri, pasti kita akhirnya akan putus asa dan sama dengan mereka. Jadi kita harus yakin masih ada jutaan orang di Indonesia yang mau melawan korupsi, mau pasang nyawa sekalipun untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah kalau kita berpikir seperti itu, maka kita jadi semangat dan kita cuma belum ketemu, belum kenalan saja. Nah itu yang paling penting. Yang kedua, definisi orang yang kaya raya itu adalah orang yang memiliki semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Dan kalau kita bisa berpikir seperti itu, saya yakin kita akan menjadi negara minimal 5 besar dunia di 2045. Kalau kita semua yang mungkin kalau ide dari saya ya, karena saya juga adalah ibu dari 2 orang anak. Alangkah pentingnya kalau pendidikan, kurikulum katakanlah begitu, itu tidak hanya melulu mengejar akademis. Saya rasa penting bahwa sejak dini di sekolah anak-anak diajarkan mengenai nilai-nilai, mengenai value ini ditunjang dengan di lingkungan keluarga. Jadi saya rasa sangat penting memulai kesadaran untuk mengikuti atau memelihara hati nurani itu sejak kecil menjadi sangat penting. Menanamkan itu dapat sebagai cara dengan keluarga maupun sekolah. Kalau bicara ada kegiatan ya yang mana-mana selalu ada catatan dan khusus episode ini karena spesial di ITB, catatan saya akan dibantu oleh Singa, jadi yang silakan bersiap-siap kita akan ada catatan kedua. Namun sebelumnya rasanya perlu ada sesuatu yang secara simbolis kita lakukan. Kita ada di ITB, mari sama-sama teman-teman ITB kita melakukan sesuatu menunjukkan pada seseorang. Ada yang perlu disampaikan? Ada yang perlu disampaikan? Ada yang perlu diluruskan? Siapakah ini coba berkenalan? Dan jelasin sebenarnya saya meminta maaf bahwa ini tinggal closing statement, tapi ada hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Saiful Rahman, mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Saya ingin menyampaikan satu hal sekaligus ini juga saya minta pendapat dari Pak Rektor tadi sebelum menyampaikan. Yang pertama, khusus tadi mahasiswa yang maju ke depan, saya mohon maaf tadi untuk etika ke depan, mohon berpakaian sesuai dengan SOP kuliah seharusnya. Mohon maaf saudara saya dari Fakultas Kehutanan. Oke.
Terus yang kedua, terkait mahasiswa yang menyampaikan masalah korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Di IPB ini sangat ada tradisi bagaimana para organisator itu mendedikasikan uang untuk kegiatan kemahasiswaan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa di IPB ini sangat ada tradisi perjuangan itu. Jadi tidak spesial pun saya kira oleh anggota mahasiswa yang bergerak di bidang keorganisasian melakukan itu. Seperti itu. Dan sebagai penutup saya menyampaikan tentang korupsi ini, seharusnya fokus kita tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga pada publik, dialihkan kepada publik. Jadi kepada Pak Abraham Samad, pendidikan tentang anti korupsi itu sangat penting. Tetapi ada yang lebih penting lagi adalah, saya kira masyarakat ini masih lugu ketika kita masuk ke pelosok-pelosok. Bagaimana caranya mendidik mereka selain anti korupsi juga bisa berpartisipasi menghabiskan para koruptor. Yang boleh menengok di kursinya teman-teman, di sandaran kursi yang ada tulisan Mana Najwa dan Kas Mana Najwa, silakan maju ke depan.
Jangan.